Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Anissa Nurul Habibah, NIM 2011211043, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di video kali ini aku ditemenin sama adik aku. Coba kenalin dulu dirinya. Perkenalkan, nama aku Jihanul Rahma, umur 16 tahun, sekarang SMA kelas 2. Di video kali ini aku bakalan sosialisasiin ke adik aku salah satu masalah kesehatan pada otot, yaitu keseleo. Oke. Nah, sekarang di sini ada laptop dan aku bakalan sosialisasiin sama adik aku melalui PowerPoint. Yang pertama itu definisinya dulu. Keseleo atau terkilir itu adalah istilah umum untuk cedera otot, di mana ada dua istilah medis yang merujuk kepada keadaan keseleo ini, ada sprain dan juga strain. Kemudian buat penyebabnya sendiri ini berbeda dari cedera otot biasanya. Kan kalau cedera otot biasanya itu terjadi karena tekanan yang ringan dalam waktu yang berulang-ulang kan. Nah, kalau keseleo ini disebabkan oleh gerakan membelok yang terjadi secara tiba-tiba. Kayak gitu. Terus sedikit penjelasan tentang dua istilah tadi. Yang pertama itu ada sprain. Sprain itu adalah cedera pada ligamentum, terjadi karena stres berlebihan yang mendadak ataupun penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi sehingga menyebabkan gerakan yang tiba-tiba tadi. Untuk sprain ini sendiri ada 3 tingkatannya nih deh. Ada tingkat 1, 2, dan 3. Untuk tingkat 1 itu terdapat sedikit hematoma dalam ligamentum. Hematoma ini hampir mirip dengan memar sih sebenarnya, tapi terdapat perbedaan juga. Kemudian juga hanya beberapa aja dari serabutnya tuh yang putus. Nah, tingkat pertama ini akan menyebabkan rasa nyeri tekan, pembengkakan, dan rasa sakit pada daerah yang terjadinya keseleo atau sprain tadi. Terus kalau buat tingkat yang kedua, banyak serabut dari ligamentum yang putus, tetapi lebih dari separuh ligamentum ini masih utuh gitu. Nah, ini akan menimbulkan rasa sakit, nyeri tekan, pembengkakan, efusi. Nah, efusi ini adalah cairan yang keluar dan biasanya tuh tidak dapat menggerakkan persendian tersebut. Kalau misalnya di tingkat yang ketiga, seluruh ligamentum itu putus. Jadi persendian yang bersangkutan itu sangat sakit dan terdapat darah di dalam persendiannya, pembengkakan, tidak dapat bergerak seperti biasa, dan bahkan terdapat beberapa gerakan yang abnormal gitu di luar kendali biasanya. Terus sedikit penjelasan juga buat strain. Yang strain itu adalah kerusakan yang terjadi karena peregangan yang berlebihan yang terjadi di dalam otot ataupun tendon ataupun keduanya. Nah, ini juga sama kayak sprain tadi, ada 3 tingkatan, ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Untuk tingkat satunya terjadi regangan yang hebat tetapi belum ada nih yang putus di antara kedua itu. Terus yang kedua, tingkat kedua, yaitu terdapat robekan pada otot ataupun pada tendon, akan menyebabkan rasa nyeri, sakit, sehingga terjadi penurunan kekuatan otot. Terus untuk tingkat yang ketiga, terjadi robekan total pada unit muskulotendineus. Ini maksudnya adalah pada tendon gitu. Jadi pemutusan secara total. Biasanya hal ini akan membutuhkan pembedahan apabila memang diagnosisnya itu sudah dapat ditetapkan kalau tendonnya itu secara utuh atau total udah putus kayak gitu. Jadi harus dibedah. Nah, sekarang udah sampai penjelasan sana, ada yang mau ditanya dulu nggak, Dek? Kalau secara umum, keseleo itu tuh biasanya di bagian mana ya, Kak? Nah, berdasarkan sumber yang udah aku cari nih, keseleo itu seringnya terjadi di pergelangan kaki atau juga sering dibilang ankle sprain. Nah, jadi buat penjelasan berikutnya aku kayaknya bakalan jelasin itu aja ya, Dek, tentang ankle sprain. Next. Nah, selanjutnya itu ada keadaan tidak normal dan juga normal pada pergelangan kaki. Yang awalnya itu keadaan normal dulu nih. Nah, di keadaan normalnya, pergelangan kaki itu kan dia punya luas pergerakan sendi nih atau range of motion. Nah, pergerakannya itu kan ada dorsofleksi, derajatnya itu adalah 20 derajat, terus untuk pelantar fleksi 50 derajat, gerakan eversi 20 derajat, dan gerakan inversi adalah 40 derajat. Jadi intinya pada keadaan normal itu ada batasan-batasan pergerakan sendi, di mana pergerakan sendi ini nih bakalan dibantu juga oleh ligamentum, akan dibantu oleh otot, dan akan dibantu oleh tendon. Nah, pada keadaan tidak normal, ini terjadi penguluran ataupun bahkan sampai robekan pada ligamentum lateral kompleks. Nah, untuk
Untuk ligamentumnya itu sendiri ada 4 ligamentum yang terdapat di pergelangan kaki itu. Ada ligamentum calcaneofibularis, ada ligamentum talofibularis anterior, dan ada ligamentum talofibularis posterior. Bahkan dapat juga mengenai ligamentum talocalcaneare interosium. Intinya, kalau keadaan tidak normal itu terjadi penguluran dan robekan yang terdapat pada ligamen-ligamen di pergelangan kaki itu. Ini juga terjadi karena pergerakannya itu udah melampaui yang normal tadi, batasan yang normal tadi. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada mekanisme dari keseleo itu sendiri. Yang pertama itu ada kaki tidak menumpu secara sempurna, menyebabkan terjadinya struktur ligamen itu terenggang, bahkan melampaui panjang fisiologis yang normal yang udah aku sebutin tadi tuh. Terus terjadilah penguluran dan kerobekan pada ligamen kompleks lateral yang ada 4 tadi. Kemudian itu akan menyebabkan rasa nyeri, imobilitas, penurunan kekuatan otot, bahkan keterbatasan gerak ya pada pergelangan kaki itu. Udah lebih jelas kan sekarang mekanismenya gimana. Untuk cara mengatasinya sendiri, nah di sini aku bakal jelasin cara mengatasi supaya nggak terjadi. Yang pertama yaitu melalui pemanasan. Jadi proses pemanasan ini bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan psikologis dalam tubuh dan menyiapkan otot untuk menghadapi aktivitas tubuh yang lebih berat. Nah, prosedur pemanasan ini harus dari ringan dulu baru sampai ke yang berat. Nah, itu tuh juga melibatkan otot-otot apa saja yang akan dipergunakan dalam aktivitas fisik ini. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya aku tuh ngapain sasaran sosialisasinya itu? Karena kan mu yang paling banyak melakukan aktivitas fisik kan ya. Nah, coba diceritain dulu lah atau dibilang dulu hobinya apa buat. Kalau aku sendiri hobinya itu ngedance atau nari. Nah, jadi kan ini sangat beresiko ya teman-teman buat terkena dari keseleo ini, karena kan keseleo itu disebabkan oleh aktivitas fisik yang tidak ada pemanasan terlebih dahulu. Jadi aku juga ngajak adik aku nih supaya kalau misalnya ada aktivitas fisik, mau itu mungkin olahraga biasa atau juga hobi dia yang dance tadi, dia tuh lebih lebih sadar lagi kalau emang harus ada namanya pemanasan. Karena kan tadi tuh berdasarkan tingkatan-tingkatannya ternyata parah banget kan, bahkan bisa sampai bedah gitu. Ngeri banget ya. Selanjutnya ada saran ahli kesehatan masyarakat. Nah, sebenarnya itu hampir sama-sama yang tadi. Intinya tuh waktu sebelum melaksanakan aktivitas fisik itu tuh harus pemanasan dulu. Tapi kalau misalnya emang udah terjadi gitu ya, udah terlanjur kena keseleo, itu tuh ada pertolongan pertamanya atau penanganan awal. Namanya itu prinsipnya RISE. Nah, itu tuh adalah singkatan dari yang pertama itu rest. Rest itu artinya istirahat selama 48 jam dengan membatasi aktivitas dan juga mengurangi gerakan. Terus ada I, itu adalah ice, yaitu menggunakan handuk es dan diletakkan pada area yang terkena cedera tersebut selama 15 menit dengan pengulangan 4-8 kali per hari. Terus ada C-nya itu adalah compression, yaitu memberikan penekanan pada area cedera dengan memberikan balutan yang halus dengan arah balutan itu dari yang paling jauh dari jantung ke arah jantung. Terus yang E-nya itu adalah elevation. Elevation itu berarti kan menaikkan. Berarti meletakkan bagian yang cedera itu di posisi yang lebih tinggi dari jantung. Misalnya kaki kan, jadi harus dinaikin, nggak boleh di bawah gitu letakinnya. Nah, ini bisa juga dipraktekin misalnya lagi dance atau lagi aktivitas fisik yang lain, temenmu ada yang lupa pemanasan, terus ternyata kena keseleo. Nah, ini bisa jadi pertolongan pertama dulu. Terus buat tindak lanjut dari keseleo ini, yang pertama itu harus dibawa ke rumah sakit ya kalau misalnya memang semakin parah dan nggak bisa ditangani oleh RISE tadi. Dan itu tuh juga tidak dianjurkan untuk dipijat karena takutnya justru akan memperparah keadaan gitu. Dibawa ke rumah sakit aja atau ke pelayanan kesehatan lainnya, misalnya kayak ke puskesmas atau ke tempat lain, itu juga bisa. Penanganannya ini juga berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Kalau misalnya tingkat ringan itu bisa dengan berhenti dulu kan dari aktivitas itu. Nah, intinya tuh sebenarnya kalau tingkat ringan ini bisa melalui RISE tadi aja, nggak perlu penanganan lebih lanjut. Terus kalau misalnya tingkat sedang itu tuh kan pertama itu metode RISE dulu. Terus setelah itu
kalau rasa sakitnya itu semakin parah, itu juga membutuhkan perawatan kepada ahli ataupun yang lebih profesional. Juga sebaiknya itu dilakukan ronsen nih, supaya benar-benar tahu separah apa kerusakan yang terjadi. Terus juga harus membatasi dulu, dan penghentian aktivitas olahraga itu 2-3 minggu. Jadi nggak boleh olahraga dulu, harus diistirahatkan dulu. Bahkan kalau misalnya udah sembuh nih kan, udah sembuh total, penyembuhannya itu udah berakhir, harus ada program rehabilitasinya. Program rehabilitasi ini maksudnya kayak penyesuaian lagi gitu, nggak boleh langsung aktivitas fisik yang berat dilaksanakan, jadi pelan-pelan lagi gitu kan. Terus untuk keseleo tingkat parah, itu yang pertama itu ada metode RICE juga. Kemudian yang kedua, penggunaan crutch atau tongkat ketiak yang kayak untuk ngebatasin gerakan itu loh, jadi istirahat total dulu. Iya. Terus juga kalau misalnya ligamennya ini benar-benar putus, harus dilakukan pembedahan. Terus kalau misalnya ligamen ini telah rusak, namun pergelangan kaki itu tetap stabil, jadi harus digunakan pembalut dan gips selama 4-6 minggu. Itu tuh setelah ada pemeriksaan juga melalui penyinaran sinar X. Udah diketahui dulu ligamennya itu rusak, nah baru dipakai pembalut atau gips tadi. Terus setelah penyembuhan ini selesai juga harus ada program rehabilitasi, dan yang udah jelas juga ya, kalau keseleo tingkat parah, rehabilitasinya pasti lebih lama daripada tingkat sedang gitu, karena kerusakannya juga lebih parah gitu kan. Sekian aja sosialisasi aku kali ini, semoga bermanfaat, semoga kamu juga dapat pemahaman, pengetahuan baru, bisa diamalkan juga, dan semakin sadar kalau emang harus pemanasan dulu supaya jangan sampai gitu kan, jadi upaya pencegahannya bisa dilakukan. Semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman atau siapa aja yang nonton video ini. Maaf juga kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.